Oknum TNI yang diduga menembak 3 anggota polisi disebut membawa senjata api laras panjang ke lokasi judi sabung ayam. Hal itu terungkap setelah seorang saksi mata yang juga peserta sabung ayam inisial Z diperiksa terkait penembakan 3 anggota polisi tersebut. Dalam konferensi pers Kamis 19 Maret, Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika menjelaskan, 1 dari 4 saksi yang ada di lokasi kejadian saat ini ditetapkan sebagai tersangka perjudian. Tersangka perjudian sabung ayam di Waikanan itu adalah warga sipil inisial Z. Z mengaku telah melihat langsung oknum TNI menembak 3 polisi di arena sabung ayam Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan pada Senin 17 Maret. Tanya itu 4 dari 13 anggota polisi yang melakukan penggerebekan juga melihat oknum melakukan penembakan. Saksi Z juga melihat 2 anggota TNI yakni Peltu Lubis dan Kopka Basar Syah membawa senjata api laras panjang serta senjata yang diselipkan di pinggang. Helmi mengatakan jarak tembak antara pelaku dengan korban sangat dekat, berkisar antara 6 hingga 13 meter. Helmi mengatakan penetapan Z sebagai tersangka setelah dilakukan serangkaian penyelidikan yang dilakukan tim Joint Investigasi yang terdiri dari TNI dan Polri. Helmi menjelaskan dalam peristiwa di Lampung ada 2 tindak pidana yakni perjudian sabung ayam dan pembunuhan. Kemudian dari keterangan saksi yang ada, yang pertama adalah keterangan saksi atas nama Z yang dia menerima undangan, bahwa undangan itu dia tahu itu adalah dari seorang oknum TNI. Kemudian dia tahu orang tersebut berada di TKP pada saat itu, bertemu dan melihat ada yang dari jarak kurang lebih 6 meter, kemudian ada yang kurang lebih 13 meter, 5 meter, bahkan juga di antara saksi itu ada yang kenal. Sehingga dia bisa dengan cepat mengetahui bahwa ini adalah oknum tadi. Kemudian dari hasil olah TKP ditemukan beberapa selongsong peluru. Ya. Yang mengelompok. Ya, beberapa selongsong peluru yang mengelompok. Jadi ada 2 tempat yang mengelompok, tempat lain memang terpisah-pisah. Yang oleh tim lapor setelah diukur antara posisi selongsong peluru dengan titik jatuhnya korban, di situ ada darah dan lain sebagainya, itu searah, ya, searah dengan posisi korban. Jumlah selongsong keseluruhan berjumlah 13 selongsong peluru, terdiri dari 8 butir kaliber 5,56, kemudian 8 butir kaliber 3 butir kaliber 7,62 dan 2 butir kaliber 9 mm. Ini semua sudah kami siapkan administrasi penyidikannya dan sudah dikirim ke laboratorium forensik untuk dilakukan proses pemeriksaan Balmed-4. Kemudian juga dari TKP dan dari tubuh korban kita ambil sampel darahnya juga sudah kita periksakan ke lapor. Kemudian dari hasil otopsi ketiga jenazah, di sini hadir Dr. Legowo, nanti bisa kalau misalkan ada yang mau bertanya lebih detail silahkan tanyakan kepada ahlinya. Tetapi perlu saya sampaikan bahwa dari hasil otopsi ketiga jenazah ditemukan luka tembak pada dua orang di bagian kepala dan 1 orang di dada. Yang ketiganya mengakibatkan kematian. Kemudian ditemukan proyektil pada ketiga korban tersebut dalam kondisi 2 terpecah dan 1 masih utuh. Ini mungkin ya. Ini masih utuh. Ya, masih utuh. Terhadap proyektil ini juga sama kita periksakan ke lapor untuk bisa mengetahui apakah diletuskan atau ditembakkan dari senjata jenis apa, apakah laras pendek, laras panjang, atau apakah
pabrikan atau non pabrikan. Nah, ini sudah kita kirimkan ke ke lapor. Kemudian terhadap 2 proyektil yang tadi dalam kondisi pecah-pecah juga sama, ini kita kumpulkan jadi satu sesuai dengan di mana ditemukan. Ini kita periksakan ke lapor, mudah-mudahan dengan alat teknologi yang ada bisa direstrukturisasi untuk bisa kita identifikasi apakah berasal dari senjata laras pendek, laras panjang, atau pabrikan non pabrikan.